mengandung narkotik, tapi kita sudah menjadi konsumen jauh sebelum tanpa kita sadar. Oleh karena itu sekali lagi hari ini kita akan mengenal apa narkotika itu, tapi bukan untuk disayang, tapi kita hindari bahayanya sehingga bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Oleh karena itu, agar acara kita pada siang hari ini dengan melafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar education penyebab bahaya narkotika yang dilaksanakan oleh SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan saya nyatakan. Demikian atas kurang lebihnya saya di dalam mewakili Bapak Kepala Sekolah Pak Ali Mustafa. Saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Jihad Mujiono. Setelah ini kami akan mengucapkan selamat datang kepada pemateri hebat kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu yang terhormat Bapak Ari Kurniawan SSI MA. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih atas kehadirannya bersama anak-anak di siang hari ini untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak SMP Dahlan ya, siswa-siswi yang sangat hebat mau menerima pengetahuan dari pemateri hebat kita pada siang hari ini. Iya, baik. Kemudian pemateri kedua kita yaitu Ustadz Adam Wirayuda SPD, beliau BK, guru BK SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Bagi adik-adik semuanya, anak-anak yang belum sempat datang tatap muka, beliau adalah Ustadz atau guru bimbingan konseling. Jika memang ada apa masalah atau keinginan untuk potensinya untuk dikembangkan, boleh sekali curhat cerita dengan Ustadz Adam. Begitu. Baik, kita lanjutkan acara kita, yaitu langsung masuk ke materi ya sayang. Nah, betul sekali anak-anak, konsentrasi, siapkan pena, siapkan alat tulisnya untuk mencatat ilmu setelah ini. Oke, silahkan siapkan alat tulisnya. Dan materi pertama kita akan disampaikan langsung oleh Ustadz Adam Wirayuda SPD. Beliau akan menyampaikan materi berkenaan dengan mengenal bimbingan konseling ya, mengenal BK di sekolah. BK itu bukan polisi sekolah ya, bukan, tapi sahabat dari anak-anak. Mari kita sambut dengan meriah, ini dia beliau, guru BK yang sangat hebat di SMP Dahlan, Ustadz Adam Wirayuda. Dipersilakan Ustadz. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita syafaat sehingga kita bisa bertemu kembali pada ajang webinar education kali ini. Di mana yang pertama itu kita membahas tentang bagaimana strategi produktif ketika pandemi ya. Sekarang kita bertemu lagi dengan tema yang berbeda, yaitu tema penyuluhan bahaya narkoba di kalangan remaja. Oke. Ustadz di sini tidak sendiri ya. Ustadz bersama Pak Ari ya, selaku aktivis dari BNN Kota Metro yang akan membicarakan lebih dalam apa sih bahaya narkoba seperti itu. Nah, di sini Ustadz akan mengawali materi pada siang hari ini, di mana Ustadz akan menjelaskan tentang mengenal bimbingan dan konseling dan sedikit akan membahas tentang bahaya narkoba, seperti itu ya. Jadi harapan Ustadz ketika Ustadz menjelaskan materi nanti kalian mencatat,
kalian dapat menyerap ilmu yang Ustadz sampaikan. Kemudian apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan seperti itu ya. Oke, mengenal BK dan bahaya narkoba. Apa sih yang kalian pahami tentang BK? Apa sih BK itu? Ya. Ini yang menjadi pertanyaan ya. Dan itu pasti kalian tidak banyak tahu. Gitu. Bahkan banyak yang menganggap bahwa BK itu polisi sekolah. Gitu. BK itu yang suka nangani anak-anak nakal. Gitu. Jadi Ustadz sebagai polisi sekolah seperti itu. Jadi semuanya pada takut dengan bimbingan konseling seperti itu ya. Maka dari itu Ustadz penting untuk menjelaskan kepada kalian semua kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling ini. Yang Ustadz bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada kalian tentang bimbingan dan konseling. Sekaligus akan membahas sedikit tentang bahaya narkoba. Oke ya, jadi harapannya kalian dapat mengenal BK dan bahaya narkoba, ya. Karena di sini Ustadz sebagai guru BK, jadi Ustadz menjelaskan tentang seluk-beluk bimbingan konseling, ya. Ya di mana Ustadz bekerja sama dengan BNN agar kalian itu dapat tercegah dari bahaya narkoba, ya. Di mana narkoba itu sekarang nggak hanya kalangan elit aja, kalangan orang yang berduit atau kalangan artis, tapi sudah merambah ke remaja, ya, ke anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, itu sudah terkena narkoba. Bagaimana bisa? Ya, dari mulai coba-coba, dari mulai ikut temannya, seperti itu. Dari mulai permen atau minum-minuman yang dikasih narkoba, sehingga para remaja kecanduan dan akhirnya mereka ketergantungan dari bahaya narkoba itu. Maka dari itu penting sekali siang hari ini kita membahas tentang bimbingan dan konseling dan bahaya narkoba. Tuh. Apa sih BK itu? Seperti itu ya. Seperti yang Ustadz jelaskan tadi, BK itu bukan polisi sekolah ya, tapi BK itu teman kalian ya. Ketika kalian merasa stres atau merasa bingung atau merasa kok belajar saya kok menurun ya Ustadz. Nah itu bisa dikonsultasikan kepada Ustadz. Bahkan Ustadz nanti bisa mengarahkan kalian, kelebihan kalian itu di mana seperti itu ya, melalui data-data dari mulai data nilai rapot ataupun hasil tes psikologi seperti itu. Oke, kita bahas tentang bimbingan dan konseling. Menurut pendapat dari Prayitno dan Herman Amti, bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi inti dari BK itu adalah bantuan ya anak-anak ya. Nah, di bantuan. Jadi kalian tidak perlu takut. Kalian ketika memerlukan bantuan, silahkan hubungi Ustadz Adam selaku guru BK SMP Muhammadiyah Madalan ini. Ya, kalau kalian di sekolah, kalian bisa menemukan Ustadz Adam di lantai 1 ya, di bagian pojok sebelah kanan. Ya, nanti nomor handphonenya nanti Ustadz bagikan kepada kalian semuanya. Apa sih tujuan BK di sekolah? Nah, mungkin banyak bertanya-tanya ya, Ustadz,
BK kan tidak ada penilaian Ustadz. Kenapa kok BK harus ada di sekolah? Itu, ya. Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Kemudian bingung apa tugas pokok dan fungsi dari BK seperti itu, ya. Itu banyak yang bertanya-tanya. Waktu itu Ustadz akan menjelaskan kepada kalian semuanya apa tujuan BK di sekolah. Kalian bayangkan, misalkan kalian dalam waktu 1 minggu full itu kalian belajar, itu pasti kalian akan mengalami yaitu stres kan ya, bosen, atau kalian mengalami gangguan psikologis, atau kalian menghadapi dalam hidup itu kan pasti ada masalah. Kalian ada masalah dengan temannya. Di situ tugas BK berfungsi ya anak-anak ya. Kalian bisa berkonsultasi. Kenapa kok saya jenuh Ustadz ya? Kenapa kok saya merasa terganggu akhir-akhir ini ya? Kenapa kok saya dibully ya Ustadz ya? Saya akhir-akhir ini dibully. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan kepada Ustadz Adam. Oke. Secara terperinci, tujuan BK di sekolah itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, ya. Jadi insya Allah kalau kalian minta bantuan kepada Ustadz, nanti Ustadz akan membantu dan akan menciptakan kalian sebagai hidup pribadi yang sesuai dengan kodrat dari makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu hidup bersama dengan individu-individu lain, ya. Karena kita ini hidupnya sosial, jadi Ustadz bertugas untuk kalian agar kalian itu bisa berbaur terhadap sesama seperti itu ya, tidak mengurung diri, bisa bersosial dengan baik, agar kalian bisa memiliki relasi yang baik gitu. Karena tidak mungkin di dalam hidup kita akan hidup sendiri, itu tidak mungkin ya. Pasti kalian membutuhkan orang lain, itu sudah pasti. Kemudian yang keempat, harmoni antara cita-cita dengan kemampuan yang dimilikinya, gitu ya. Nah, seperti yang Ustadz jelaskan tadi, Ustadz bisa mengarahkan kalian ya sesuai dengan bakat kalian. Ketika kalian konsultasi, Ustadz, bakat saya di sini Ustadz. Saya merasa nilai saya yang baik, contoh di bidang eksak gitu ya, di bidang IPA. Nanti Ustadz bisa mengarahkan. Ketika SMA-nya nanti mengambil jurusan IPA. Nah, ketika kuliah nanti kalian bisa mengambil kedokteran seperti itu. Nah, itu contoh dari harmoni antara cita-cita dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, berbeda ketika kalian hanya sekedar ingin saja. Ustadz, saya ingin menjadi seorang dokter, tapi kalian hobinya belajar seperti itu ya. Jadi tidak sinkron antara kemampuan sama cita-cita. Itu Ustadz bertugas untuk meluruskan seperti itu. Bidang-bidang pelayanan dari BK itu ada 4 ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu bidang pribadi, yang kedua yaitu bidang sosial, yang ketiga yaitu bidang belajar, yang keempat bidang karir. Kita membahas yang pertama yaitu bidang pribadi. Bidang pribadi itu yaitu contohnya permasalahan kalian ya, secara psikologis, secara hubungan dengan teman seperti itu. Nah, itu bisa bisa konsultasi dengan Ustadz Adam terkait tentang pribadi, atau mungkin kalian ingin tahu apa sih karakter saya itu seperti apa sih Ustadz, nah, seperti itu. Nanti Ustadz bisa menjelaskan ya. Bahkan di SMP Dahlan juga kita ada psikolog juga ya anak-anak ya. Jadi lebih matang lagi ketika membahas soal kepribadian kalian seperti itu. Kemudian yaitu pelayanan bidang sosial ya. Bidang sosial itu contohnya seperti kalian ketika memiliki permasalahan dengan teman-teman kalian ya. Nah, itu udah pasti ya, sering ditemukan ya. Contohnya kalau anak-anak cowok nih biasanya nih kalian berantem, berkelahi seperti itu. Kemudian kalian janjian di luar sekolah berantem seperti itu. Terus bully-bulian ya, berkata-kataan. Nah, yang sering itu akhir-akhir ini olok-olokan nama orang tua. Nah, itu yang sering terjadi. Sering terjadi hal sepele tapi bisa membuat hubungan pertemanan itu
Hubungan pertemanan itu jadi tidak baik ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu bidang belajar ya, bidang belajar. Kalau misalkan kalian ngerasa kenapa kok nilai bahasa Inggris saya nggak bagus, gitu, matematika saya nggak bagus, atau nilai fisika saya nggak bagus. Nah itu bisa konsultasikan sama Ustadz. Nah kita mencari seluk-beluk kenapa kok kalian itu nilainya jadi turun seperti itu. Ada berbagai faktor. Kita tidak semata-mata langsung menyatakan kalian itu bodoh, tidak. Tapi mencari. Mungkin kalian ketika di rumah kalian tidak pernah belajar, itu satu. Kemudian yang kedua, kalian banyak pikiran ya, atau tekanan, atau sering dimarahin, itu bisa mengalami gangguan psikologis ya, sehingga kalian belajarnya jadi menurun. Kemudian yang keempat yaitu bidang karir, gitu ya. Kalau SMP itu biasanya meminta pendapat ke SMA. Ustadz, saya bagusnya masuk SMA mana ya? Dari bakat saya ini, saya sukanya bidang eksak, Ustadz. Saya suka hitung-hitungan. Ya nanti Ustadz arahkan. Nanti ketika SMA dimanapun, nanti kalian ngambil jurusan IPA. Ya, tidak mungkin Ustadz nanti mengarahkan kalian hobinya senangnya belajar eksak, nilainya bagus, tapi Ustadz mengarahkan kalian untuk masuk SMK jurusan tata boga, jurusan masak. Itu nggak mungkin ya. Maka dari itu penting kalian konsultasi kepada Ustadz Adam. Nggak perlu takut ya. Ustadz marah hanya kepada anak-anak tertentu saja gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang kira-kira itu baik gitu, terus memiliki prestasi, dia sopan santunnya tinggi, itu berbeda perlakuannya seperti itu. Ini ada jenis layanan bimbingan konseling, ada banyak ya. Yang pertama yaitu layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan penguasaan konten, yang kelima layanan konseling perorangan, yang keenam layanan bimbingan kelompok, yang ketujuh layanan konseling kelompok, 8 layanan konsultasi, 9 layanan mediasi. Ustadz beri contoh ya. Yang pertama layanan orientasi itu contohnya layanan pengenalan kepada kalian. Ketika kalian nanti konsultasi kepada Ustadz, nanti Ustadz akan mengenalkan kalian apa yang menjadi kebutuhan kalian. Contohnya misalkan jurusan IPA itu seperti apa, jurusan IPS itu seperti apa. Oke, ini yang penting ya. Di dalam BK itu adanya yaitu asas kerahasiaan. Jadi gak perlu takut untuk konsultasi ya. Jadi kalian gak perlu takut ketika kalian ingin cerita kepada Ustadz Adam, ingin curhat ya, ingin konsultasi, silahkan datang saja. Dengan senang hati, Ustadz akan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan kalian seperti itu. Ustadz berjanji tidak akan menceritakan permasalahan kalian kepada siapapun, gitu ya. Ustadz tidak mungkin cerita kepada teman-teman kalian, seperti itu. Karena di dalam BK itu ada yaitu etika, seperti itu ya, etika atau asas, dan itu sudah tersumpah ketika Ustadz mempelajari tentang BK ketika kuliah, seperti itu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, silahkan datang ke BK. Kalau bahasa istilahnya itu bahu Ustadz siap untuk kalian, seperti itu ya, seperti itu. Boleh Miss ya, seperti itu. Ya, jadi tidak perlu takut, ini seperti itu. Next. Oke, tadi kita sudah membahas tentang BK, ya. Sekarang Ustadz akan mengupas sedikit tentang narkoba, ya. Oke, bahaya narkoba. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang seperti itu. Itu dari bahaya narkoba. Kemudian bahaya dan dampak narkoba pada kehidupan dan kesehatan. Yang pertama yaitu dehidrasi, kalian dapat kekurangan cairan seperti itu ya. Kemudian yang kedua halusinasi. Halusinasi ini seperti kalian sering berhayal ya. Berhayal yang tidak-tidak seperti itu. Dan yang ketiga
menurunnya tingkat kesadaran, ya. Kemudian yang keempat, kematian, ya. Narkoba ini bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan sekali-kali mencoba narkoba. Ini sangat berbahaya. Kemudian yang kelima yaitu gangguan kualitas hidup, ya. Seperti nanti tidurnya terganggu, seperti itu, ya. Jadi pesan Ustadz, pokoknya ketika mendengar kata-kata narkotika, narkoba, itu jangan sekali-kali dekati. Karena itu sangat berbahaya. Bayangkan ketika misalkan di SMP Dahlan ada anak yang terkena narkoba. Itu sedih sekali, ya. Karena itu Ustadz harapkan kalian bergaulah dengan sehat, ya. Banyakin aktivitas yang positif. Banyakin ikut ekskul, ya, kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan yang positif, kegiatan yang kalian senangi. Gitu. Itu bisa menghindari kalian dari bahaya dan dampak negatif dari narkoba, seperti itu. Intinya pokoknya jangan sekali-kali coba dengan narkoba, ya. Itu pesan Ustadz. Kalau misalkan kalian coba-coba, nanti berurusannya bukan sama Ustadz, langsung nanti dari BNN yang menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Oke, cukup dari Ustadz, ya. Ustadz hanya sebentar saja tadi memberikan materi, mungkin bisa dibilang pengantar lah. Itu. Pesan Ustadz, jangan sekali-kali dekati narkoba, ya, karena itu akan merusak masa depan kalian, akan membuat kalian sengsara seumur hidup, seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Adam atas ilmunya. Ustadz, kalau saya, Miss Fitri ini yakin sekali kalau anak-anak SMP Dahlan ini tidak sama sekali menginginkan hal itu terjadi kepada kita semua, ya. Maka kita wajib bilang na'udzubillahi min zalik. Iya pasti. Oleh karena itu, Miss Fitri mau lagi dengar anak-anak semua jawab seperti biasanya, ya. Oke, bersiap-siap semuanya. Anak hebat, anak solih dan solihah, SMP-mu berakhlak mulia, unggul, berprestasi. Ahmad Dahlan, solih, cerdas, mendunia. Iya, kalian hebat sekali, luar biasa. Baik, seluruh anak-anak dan Bapak Ibu yang berada di rumah, kita lanjutkan acara kita, yaitu pada acara inti, yaitu langsung dari pemateri hebat yang kita datangkan, ya, kayak yang kami datangkan langsung dari Badan Narkotika Nasional Kota Metro. Beliau adalah Bapak Ari Kurniawan SSI MA. Selamat datang Bapak di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan beserta tim ada di belakang, ya. Kemudian sayang, sebelum Pak Ari memberikan pengetahuan kepada anak-anak semua, izinkan Miss Fitri untuk membacakan riwayat atau kurikulum vitae dari Pak Ari Kurniawan, ya. Beliau adalah Kasih Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Metro, ya. Rumah beliau berada di Bandar Lampung, sayang, apalagi ini pandemi. Jadi bisa kontak beliau melalui nomor handphone. Setelah ini Miss Fitri akan sebutkan semuanya, catat, ya. Kalau ada apa-apa berhubungan dengan Pak Ari, maka semua anak-anak monggo dipersilakan untuk menghubungi Pak Ari, tapi dengan bahasa yang sopan, ya sayang, ya. Oke, 0852 7369 8598. Ya, ini nomor handphone dari Pak Ari Kurniawan. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan narkoba, supaya kita bisa mencegahnya, segera hubungi BNN Kota Metro melalui Pak Ari Kurniawan. Oke, sayang. Iya, beliau sangat luar biasa. Tidak salah-salah SMP Dahlan ini mendatangkan pemateri hebat. Beliau adalah lulusan dari
Fakultas MIPA UGM Yogyakarta, saya waktu S1. Hebat sekali ya sayangnya. Nanti semua anak-anak harus meniru jejaknya beliau nih, pendidikannya sampai tinggi, sampai Jogja, luar biasa. Kemudian S2-nya nih, yang paling menarik, beliau ini adalah lulusan dari S2 Public Policy Ritsumeikan. Tuh, pada tahu nggak Ritsumeikan di mana? Ritsumeikan itu universitas di Kyoto, Jepang. Waduh sahabat kita ya, kan kita minggu-minggu lalu sudah telekonferensi sama Jepang, dan hari ini langsung didatangkan langsung nih dari Jepang nih, luar biasa. SMP Dahlan ini sayangnya. Besok kalau mau ada informasi dari Jepang bisa juga hubungi beliau ya. Ada yang mau masuk S2 di Jepang gitu ya. Oke. Beliau adalah Kasih Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Metro ya. Oke, well, semua anak-anak siap-siap, siapkan alat tulisnya. Bersama dengan Bapak Ari Kurniawan, hari ini kita akan dapat pengetahuan luar biasa mengenai bahaya narkoba di kalangan remaja. So, kalau ada pertanyaan nanti bisa kok tanya jawab sayangnya. Bisa tanya lewat chat, nanti bisa juga dikasih kesempatan untuk hidupkan mikrofon. Tapi sekarang semuanya harus fokus. Fokus dulu supaya ilmu yang disampaikan bisa berkah terserap dengan maksimal. Oke, kepada Bapak Ari Kurniawan kami persilakan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun. Yang terhormat rekan-rekan dari SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Metro. Ini di samping kiri saya ini Mas Adam Sakti Wirayuda, ini adalah penggiat P4GN-nya BNN Kota Metro yang baru saja sebulan yang lalu ya Mas Adam ya. Jadi beliau ini adalah katakanlah kepanjangan tangan BNN di lingkungan SMP Muhammadiyah untuk mendukung program-program P4GN. Apa itu P4GN? P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi kalau mau dicatat, P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah itu core bisnisnya BNN tuh. Nah di Provinsi Lampung sampai tahun 2020 ini dari 15 kabupaten kota, untuk tingkat kabupaten kotanya baru 5 yang terbentuk BNN kabupaten kotanya. 5 BNN kabupaten kota tersebut adalah BNN Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Kabupaten Tanggamus, kemudian Kota Metro, lalu Kabupaten Lampung Timur, dan yang terakhir bentukan di tahun 2018 adalah Kabupaten Waikanan. Untuk Kota Metro di mana lokasinya, kantornya? Kami berkantor di Jalan Tulang Bawang nomor 4. Kalau di sebelah kantor itu adalah kantornya Telkom Metro. Silahkan adik-adik, seperti yang tadi Miss Fitri sebutkan, mau lewat WA, mau lewat telepon boleh nanya. Mau lewat Facebook saya juga boleh nanya. Mau datang ke kantor dolan, mau lihat kantornya BNN, mau tahu kliniknya BNN kayak apa, silahkan, monggo dolan. Tetapi tetap patuhi protokol kesehatan. Itu. Jadi kami berdiri BNN Kota Metro secara vertikal sudah dibentuk dari September 2016. Jadi pada ini bulan Oktober ya. Bulan Oktober 2020 alhamdulillah sudah 4 tahun berdiri, sudah 4 tahun berbagi pengalaman organisasi dengan seluruh kawan-kawan di Kota Metro. Sudah bisa sharing screen? Bisa? Ya.
Tadi Miss Fitri sudah menyebutkan bahwa sampai hari ini saya masih diberi amanat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi memang dalam kegiatan tugas sehari-hari saya core bisnisnya adalah melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan, melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pemberdayaan masyarakat. Penyebar luasan informasi P4GN itu kami sampaikan kepada 4 lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, juga termasuk ke lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini terbagi lagi menjadi lingkungan kerja instansi pemerintah dan lingkungan kerja non-instansi pemerintah atau swasta. Next slide. Ini adik-adik mungkin sering mendengar kata narkoba. Apa sih narkoba itu? Sebetulnya itu singkatan dari 3 suku kata. Narnya itu adalah narkotika, ko-nya itu dari psikotropika, kemudian ba-nya dari bahan adiktif lainnya. Next, Mister. Next. Next saja. Ya, itu tadi narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Next. Boleh nggak pakai narkoba? Jawabannya sudah pasti, nggak boleh. Tanpa sepengetahuan medis nggak boleh. Nanti kita akan bahas, kita bedah pasalnya kenapa dia nggak boleh. Jadi next, Mister. Jadi di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebentar. Di Indonesia ini ada 3 kejahatan khusus yang harus diatur dengan undang-undang sendiri. 3 kejahatan khusus itu adalah terorisme, narkotika, dan yang terakhir korupsi. Kita nggak akan ngomongin terorisme sama korupsi karena kita fokus kepada narkotika pada hari ini. Narkotika sudah diatur dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Silakan dicatat. Itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dibuat dengan tujuan. Ada 4 tujuannya. Adik-adikku bisa membaca, silakan download di internet juga bisa, tetapi bisa saya sebutkan bahwa di pasal 4 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika ini tujuan politik negara dalam penanggulangan narkotika itu ada 4. Yang pertama, negara menjamin ketersediaan narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau medis dan untuk pengembangan iptek. Titik. Itu yang pertama. Yang kedua, negara berkewajiban mencegah melindungi bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, negara wajib memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan yang terakhir, negara menjamin upaya rehabilitasi bagi korban penyalahguna atau pecandu supaya bisa dipulihkan. Jadi 4 tujuannya. Di pasal 7 ditekankan lagi. Pasal 7 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan iptek. Pemakaian narkotika di luar pasal 4 dan pasal 7 adalah tindak pidana narkotika dan merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, itu kuncinya. Narkotika berarti tadi disebutkan negara menjamin ketersediaan narkotika. Kalau memang berbahaya, kenapa negara menjamin? Negara menjamin ketersediaan narkotika untuk 2 kepentingan tadi, bukan untuk disalahgunakan. Next, Mister. Nah, ini narkotika di pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tadi Ustadz Adam sudah menyebutkan. Narkotika ini bisa berasal dari tanaman, juga bisa berasal dari bukan tanaman. Bisa sintetis maupun sintetis. Dia bisa menyebabkan penurunan kesadaran, bisa menghilangkan rasa, mengurangi rasa nyeri, bahkan dia bisa menyebabkan ketergantungan. Nah,
ini sifat ketergantungan atau sifat adiksinya ini yang berbahaya. Itu diatur di pasal 1 Undang-Undang Nomor 35. Kita lihat next slide, psikotropika. Psikotropika diatur sendiri di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Next. Bahan adiktif. Nah, orang BNN seringkali menyebut bahwa bahan adiktif dari narkoba itu narkotika, psikotropika, dan banyak bahan adiktif lainnya. Tapi mungkin adik-adikku akan juga menemukan istilah nabza. Nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sami mawon. Sama aja. Pengertiannya zat adiktif ini dia bahan lain, zat atau bahan lain bukan narkotika. Tetapi dia berpengaruh pada kerja otak. Dan apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Salah dua contohnya, zat adiktif atau bahan adiktif ini adalah tembakau, rokok, ya, kemudian alkohol atau minuman keras. Nah ini. Memang kalau kewenangannya BNN ada di narkotika dan psikotropika. Kalau untuk bahan adiktif, kewenangan pengawasannya ada di bawah pengawasan Badan POM. Badan POM. Tetapi kita secara sinergi bekerja sama dengan Badan POM karena beberapa zat adiktif dianggap merupakan pintu masuk untuk penyalahgunaan narkotika. Next, Mister. Narkotika dikategorikan berdasarkan jenis dan efek. Kita akan bahas dulu jenisnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi kalau digolongkan berdasarkan jenis itu ada 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 ini dilarang digunakan dalam pengobatan atau layanan kesehatan. Digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi Kementerian Kesehatan. Sanksi pidananya mulai 4 tahun. Ini golongan si berat. Ganja, heroin atau putau, kokain, opium, amfetamin atau ekstasi, metamfetamin atau sabu. Ini golongan si berat nih. Yang mendominasi di Indonesia sekarang adalah 3 narkotika besar, yaitu ganja, sabu, dan ekstasi. Berikutnya golongan 2. Bisa digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir dengan catatan harus dengan rekomendasi dari tenaga medis atau dokter. Berikutnya golongan 3. Nah, penggolongan narkotika ini pada tahun 2009, golongan 1 itu baru 55 jenis. Tahun 2020, golongan 1 sudah mencapai 165 jenis. Artinya apa? Anak-anakku sekalian, di luar sana mafia narkotika itu terus mengembangkan jenis-jenis narkotika baru. Jenis-jenis narkotika baru untuk mendapatkan pasar-pasar narkoba yang baru. Itu tadi berdasarkan golongan. Next, Mister. Tadi berdasarkan golongan, sekarang berdasarkan efek. Nah, tadi saya sebutkan ya, tahun 2009 masih segitu golongan 1. Tahun 2020 182 jenis malah. Ini penggolongan ini harus masuk dalam peraturan Menteri Kesehatan supaya apa? Supaya penerapan jumlah ataupun jumlah hukuman penjaranya itu sesuai dengan pasal 127 bisa terwadahi di pasalnya. Jadi tidak bisa kalau misalnya ada narkotika yang belum masuk ke dalam penetapan golongannya, nanti kita susah untuk menerapkan hukuman penjaranya. Itu. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa dalam tempo hanya 11 tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2020, narkotika golongan 1 terutama berkembang dengan hampir menjadi 3 kali lipatnya. Itu bahaya sekali. Mafia narkotika di luar sana mungkin banyak yang lebih pintar dari kita nih untuk mengembangkan jenis-jenis narkotika baru.
Next, Mister. Nah, kalau tadi berdasarkan golongan, sekarang kita akan bicara narkotika berdasarkan efek yang ditimbulkan. Ya, yang pertama efek yang ditimbulkan oleh narkotika, terutama sistem saraf pusat otak ya. Jadi narkotika ini dengan apapun dia dikonsumsi, dimakan, diminum, disuntik, ditelan, dihisap, dirokok, ditiup, disuntik. Memang semua masuk dulu ke pencernaan, ke perut. Kemudian lewat pembuluh darah. Tetapi yang pertama dirusak adalah sistem saraf pusat di otak. Efek yang pertama dari jenis narkotika stimulan. Stimulan ini dari bahasa Inggris, stimulus ya. Dia bersifat, jenis narkotika ini bersifat merangsang, meningkatkan proses mental. Sehingga si pengguna narkotika jenis stimulan ini, dia akan merasa bahwa tubuhnya selalu bersemangat, bergairah. Nggak kenal capek, nggak kenal lelah. Selalu dipicu semangat. Nah, dalam jangka panjang pemakaian bahaya sekali. Kenapa? Seperti kita tahu, tubuh kita pun seperti mesin. Jadi harus bisa juga mendapatkan jatah istirahatnya. Merangsang fungsi tubuh, memacu susunan saraf pusat di otak untuk selalu bekerja. Tadi stimulan, contohnya adalah kokain, kemudian sabu, kemudian ekstasi. Nah, ini stimulan. Kebalikannya sistem kerja dengan stimulan adalah narkotika yang bersifat depresan. Dari bahasa Inggris juga, to depress. Kalau dia melambatkan proses mental, kebalikannya. Kalau stimulan meningkatkan proses mental, kalau depresan memperlambat proses mental. Membuat si penyalahgunanya kemudian menjadi slow, santuy, lambat, malas gerak. Contohnya adalah ganja. Jadi orang BNN akan tahu kalau misalnya menangkap seorang penyalahguna karena efek narkotikanya akan berlainan. Nah, celakanya ada efek yang ketiga yaitu halusinogen. Tadi Ustadz Adam sudah menyebutkan halusinogen ini kalau kata anak sekarang bisa menyebabkan halu. Nah, ini celakanya nih, ternyata sabu dan ekstasi selain dia punya efek stimulan, dia punya efek halusinogen. Ganja selain punya efek depresan, dia juga punya efek halusinogen. Termasuk seperti yang digambar, itu lem. Di sampingnya daun ganja. Celakanya halusinogen ini karena menyebabkan halusinasi terjadi distorsi penglihatan dan distorsi pendengaran. Penyalahguna akan merasa mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak ada suaranya. Kemudian juga dia merasa melihat sesuatu yang sebetulnya di depan mata dia tidak ada apa-apa. Ini yang kita bayangkan bahayanya kalau penyalahguna narkotika mengendarai kendaraan bermotor. Naik motor sama naik mobil itu semuanya harus kompak. Tangan, kaki, mata, telinga, sama otak. Gak bisa harus terjadi distorsi. Kalau misalnya di depan pertigaan, kalau dalam keadaan pengaruh narkoba, dia melihatnya sebagai perempatan, mungkin yang dipilih jalan yang lurus. Nah, itu celakanya. Kecelakaan karena pengendara yang menyalahgunakan narkoba sudah banyak. Jadi kalau penyalahguna narkoba ini mengendarai kendaraan bermotor, yang dibahayakan bukan cuma dirinya sendiri, tetapi juga pengguna jalan yang lain. Nah, itu. Jadi narkotika seperti yang saya sebutkan, baik tadi ekstasi maupun sabu, kemudian juga ganja, selain punya efeknya masing-masing, ternyata mereka menyebabkan halusinasi. Itu. Next, Mister. Jadi yang pasti yang diserang pertama adalah susunan saraf pusat. Nah, itu adalah contoh-contoh narkotika, efek yang dimiliki oleh narkotika berdasarkan penggolongannya, yaitu di stimulan, depresan, dan halusinogen. Mungkin pernah juga ada anak-anakku sekalian yang mendengar magic mushroom.
Itu bahasa Inggrisnya keren, magic mushroom. Tapi kalau di kita namanya jamur teletong. Jamur teletong ini termasuk golongan 1 psilocybin. Dan itu bisa saja ada di lingkungan kita. Psilocybin golongan 1, namanya magic mushroom dengan nama lokal jamur teletong ini, itu adalah narkotika golongan 1 yang bisa tumbuh di medianya kotoran sapi atau kotoran kerbau. Dan tidak bisa tumbuh di kotoran manusia. Nah, ini hati-hati. Karena bisa saja pernah ada kasus magic mushroom ini dijual sebagai jamur crispy. Dikonsumsi, kemudian dijual. Di Bali banyak kasusnya, dinikmati sore sebagai cemilan sore bersama teh manis. Ini bisa menyebabkan halusinasi parah. Pertama, kelihatannya ketawa-tawa. Dari duduk kemudian bisa ngelempang di jalan. Kemudian dia bisa tidur di tengah jalan. Ini bahaya ini. Masuknya adalah ke golongan 1 psilocybin. Next, Mister. Nah, ini adalah beberapa foto nyata tentang jenis narkotika dan asalnya dari mana. Ingat bahwa di Indonesia ini terkenal karena daerah istimewa Aceh adalah penghasil ganja. Jadi ganja ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 di lampiran adalah masuk golongan 1. Apapun unsur ganja, biji, akar, batang, daun, itu masuk dalam golongan 1. Penerapan hukumannya mulai dari 4 tahun golongan 1 ini. Tergantung dengan jumlah gram. Jumlah gramnya pada saat dia ditemukan kasusnya. Jadi ini dari tanaman. Itu ada opium yang berasal dari Asia Tengah, terutama Afghanistan, Pakistan, Iran. Kokain itu rata-rata dijumpai dari tumbuhan koka yang berasal dari Amerika Selatan. Ganja di luar negeri juga ada. Nah, nanti kalau opium itu diolah menjadi morfin, heroin. Koka, tanaman koka menjadi kokain. Kemudian kalau ganja menjadi hasis. Kalau di luaran nanti bahasanya cimeng atau gelek. Jadi bahasanya plesetannya anak gaul kan jadi nyimeng atau gelek. Seperti itu. Next, Mister. Nah, ini ganja. Bahasa latinnya adalah cannabis sativa. Nama jalanannya orang kadang nyebutnya cimeng. Hati-hati adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau ada yang ngomongin cimeng, jangan salah dengar, nanti takutnya kedengarnya cireng. Kalau ada yang ngomongin cimeng, berarti lagi ngomongin ganja. Atau kalau misalnya ngedengar gelek, sama. Atau ngomongin marijuana, sama. Itu yang di nama lain ganja di jalanan. Karena jarang sekali penyalahguna narkoba menggunakan ente bawa ganja nggak ada. Biasanya pakai nama jalanan ya. Dia dari sumber tanaman. Ini termasuk efeknya adalah depresan dan juga bisa menyebabkan halusinasi. Sekarang yang ada, yang terkenal nih, jenis narkotika baru turunannya dari ganja, kanabis adalah tembakau gorila. Kalau orang nyebutnya ada juga sinte. Nah, ini ganja gorila. Tembakaunya benar gak dari ganja kemudian disemprot dengan cairan kimia tertentu yang efeknya sekian kali lipat dari ganja. Next, Mister. Ini bukan memberi contoh. Hati-hati karena bentuknya tanaman ganja ini, daun ganja ini hampir seperti daun singkong. Kalau daun singkong tidak bergerigi. Kalau daun ganja dia khas, dia punya gerigi dan jumlahnya mesti ganjil. Next, Mister. Ini yang ladang ganja nih. Ini tugas berat pemerintah, BNN, kepolisian, TNI untuk memberantas ladang-ladang ganja ilegal yang masih banyak dijumpai di Aceh. Ladang-ladang ganja ini banyak dijumpai di daerah-daerah
bukan di kota, tapi di pedalaman, di gunung, yang tidak sembarang orang bisa tiap hari lewat sana. Ini masih menjadi tugas berat kita, bagaimana bisa memberantas ladang-ladang ganja yang di negara kita, terutama yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Next, Mister. Nah ini ganja, adik-adikku sekalian, memang secara umum itu dipakai dengan cara nanti daunnya dijemur, dikeringkan, lalu dibuat, dilinting, dihisap seperti rokok. Makanya banyak yang bilang kalau merokok itu merupakan pintu gerbangnya untuk menggunakan narkotika yang lain. Contohnya adalah ganja. Next, Mister. Nah ini gambar-gambar ya. Gambar yang dilihat tidak layak untuk ditiru. Ini hanya memberitahu bahwa para penyalahguna menggunakannya seperti itu. Next, Mister. Nah, ini dampak buruk narkoba cimeng, ganja. Pada kulit, pada pencernaan, pada mata, pada otak. Secara keseluruhan, termasuk narkotika golongan 1 yang bisa menyebabkan ketergantungan parah. Kalau sudah ketergantungan, aduh ampun, nyembuhinnya susah. Ya, pada kulit, pada pencernaan, pada mata, pada otak. Susunan saraf pusat kita juga otak bisa rusak permanen. Next, Mister. Ini sabu. Kalau bahasa Latinnya metamfetamin. Tetapi nama jalanannya orang ada yang nyebutnya sabu, ada yang nyebutnya sabu-sabu, ada yang nyebutnya ubas atau kebalikan dari sabu, ada juga yang menyebutnya ais atau kristal. Karena apa? Karena bentuknya seperti kristal. Ini kategori untuk narkotika yang memiliki efek stimulan. Dia merangsang, meningkatkan proses mental. Orang yang pakai sabu kelihatan akan sangat semangat, bergairah. Bahayanya sekarang ternyata sabu sudah ada yang mengembangkan dan kasusnya sudah ditemukan di Jakarta berupa sabu cair. Diperjualbelikan dalam bentuk mineral kemasan botol. Harganya mahal tetapi yang beli banyak. Ini yang bisa menyebabkan ketergantungan sangat tinggi. Next, Mister. Nah ini contoh sabu. Ya, kelihatan seperti kristal garam bentuknya itu. Next, Mister. Nah, ini ekstasi. Ya. Nama jalanannya banyak sekali. Ada yang ada yang ekstasi, ada yang inek, ada yang megatron, ada yang super tango, banyak. Karena obat ini dia adalah sintetis, bukan dari alam. Dia bisa diproduksi di lab. Ekstasi ini dibuat seperti pil, tablet dengan warna yang bisa menarik orang untuk membelinya. Harga satu butirnya mahal. Bisa menyebabkan kerusakan otak dan kematian. Karena dia termasuk jenis narkotika yang stimulan. Nah ini yang dulu disebut dengan nama pil geleng. Jadi kalau misalnya di diskotik ada yang suka gedek-gedek di depan speaker, itu pengaruhnya luar biasa karena ekstasi ini juga bisa menyebabkan orang siaga. Orang siaga, jadi kalau misalnya dia joget di diskotik dari malam sampai pagi dia nggak akan ngerasa capek. Dia cuma minta air sedikit, dia tahan di depan speaker yang suaranya luar biasa itu. Tapi dia merasa bahwa saya joget aja gitu, nggak ngedenger apa-apa, makanya dia asik gitu. Kita yang mendengar suara dentuman musik itu yang pertama kerasa sakit. Sedangkan mereka justru malah didekati. Itu. Next, Mister. Nah, ini gambar-gambar ekstasi. Bentuknya seperti tablet ya. Tablet dengan beragam-ragam warna nih. Sesuai dengan penamaan di daerah masing-masing. Ada yang kalau di kita ada yang Mickey Mouse juga. Ada yang Playboy. Dengan capnya. Next. Nah, kalau LSD ini bentuknya seperti perangko. Dia bersifat
tidak adiktif, toksisitas rendah, bisa dijadikan obat untuk senang-senang. Nah, ini yang sering kali dijumpai di kalangan anak muda, pemakaian LSD ini untuk rekreasional, untuk senang-senang. Bukan cuma LSD, jenis narkotika yang lain juga awalnya tadinya coba-coba untuk senang-senang. Akhirnya tubuhnya karena sudah masuk toksiknya, jadi ketergantungan, susah menghilangkannya. Next, penggambaran. Nah, ini seperti perangko. Bentuknya kecil tetapi efeknya akan luar biasa bagi tubuh kita. Next, Mister. Nah, ini psikotropika jenis obat penenang. Mungkin adik-adik pernah mendengar ada obat tidur seperti Valium, ada juga pil koplo. Kalau tadi Ustadz Adam BK, tapi itu bimbingan dan konseling. Zaman nggak tahu kalau sekarang masih ada pil BK, itu bahaya juga. Ada Nipam, ada Lexotan. Ini juga memperlambat respon fisik. Kenapa pelajar terutama memilih narkotika yang bersifat bukan stimulan? Kalau kalangan pekerja, dia memilih narkotika yang bersifat stimulan karena dia butuh energi lebih untuk bekerja. Tetapi anak-anak sekolah, pelajar, dia cenderung untuk menggunakan narkotika yang bersifat depresan seperti ganja, kemudian jenis-jenis psikotropika yang seperti obat penenang. Karena ini akan membuat mereka santai, menjadi tidak bergairah. Itu kebalikannya dengan para pekerja yang menggunakan narkotika jenis stimulan. Jadi sama bahayanya, tidak usah didekati. Next, Mister. Nah, ini psikotropika penggambarannya, efek pada mulut, pada jantung, pada otak, pada pencernaan. Orang yang pakai ganja, dia nggak punya nafsu makan. Cuman kadang-kala seringkali minta teh manis, minta teh manis itu. Dia nggak, bayangkan kalau perut kita yang punya hak untuk mendapatkan makanan, hanya diisi cuman air-air saja, takutnya nanti malah justru bisa merusak lambung gitu. Dan yang pasti daya tahan tubuh akan melemah. Next, Mister. Nah, ini kalau adik-adik melihat di gambar, ini adalah contoh-contoh bahan adiktif. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa salah dua diantaranya adalah tembakau, dalam hal ini rokok, dan juga alkohol, dalam hal ini miras. Gambar di pojok paling kiri itu adalah contoh anak-anak yang ngelem. Tadi jamur atau mushroom sudah saya sebutkan. Ini, next, Mister. Nah, ini untuk yang alkohol. Alkohol ini dia nama ilmiahnya sebetulnya etanol. Dia juga memperlambat kerja sistem saraf. Ya, sistem saraf pusat kita diperlambat sehingga memperlambat refleks motorik, hilang nafsu makan, seperti itu. Nah, ini contoh alkohol. Memang satu di kita, dalam agama Islam kita, ini adalah minuman yang bisa memabukkan sehingga kategorinya masuk ke jenis minuman yang haram untuk dikonsumsi. Kata kuncinya kalau kita sudah tahu bahwa itu haram, nggak usah diminum. Tetapi di luar sana banyak yang menggunakan alkohol. Sehingga banyak juga yang kecanduan alkohol atau disebutnya alkoholik. Itu. Nah, ini fenomena alkohol yang lain di kita itu ada namanya minuman tuak atau TW. Nah, mungkin adik-adik hati-hati kalau misalnya tuak ini yang kalau kelihatan murninya seperti susu berwarna putih, bila adik-adik pulang sekolah, misalnya melewati kelompok yang sedang nongkrong di jalan, di depannya ada minuman seperti susu putih-putih itu, cepat menyingkir, jangan malah lewat situ. Karena nggak ada yang minum susu siang-siang di pinggir jalan. Pasti itu mengkonsumsi tuak. Sekarang mereka menyamarkannya dengan mencampurkan dengan minuman yang berwarna.
Kalau dengan extra jos menjadi kuning, kalau dengan Fanta merah menjadi merah. Seperti itu. Alkohol next. Nah ini inhalan itu adalah pemakaian bahan adiktif, dalam hal ini lem, yang kita tahu banyak sekali dijumpai pemakaiannya oleh anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan ini adalah anak-anak usia sekolah yang kurang beruntung, mereka berada di jalanan, tetapi sering sekali kasus yang dijumpai mereka menggunakan narkotika lem. Lem ini kalau boleh nyebut merek, kadangkala yang paling sering dipakai ini adalah Aika Ibon. Zat ini mudah menguap, sehingganya mereka kadangkala menyembunyikannya di bawah baju, dihisap sebentar, ditutup lagi. Kalau adik-adikku bisa mau dilihat di YouTube, masih ada contoh-contoh seperti yang digambar ini, tapi bukan cuma lem, ada juga yang suka menghirup bau bensin. Ada juga. Jadi dia memperlambat kerja otak, sulit belajar. Makanya kalau penyalahguna lem ini kalau ditanya sering kadang tidak fokus. Karena dia ada delay-nya. Ada delay-nya kalau pas mereka ngomong. Jangka panjang pemakaian, mimisan parah, susunan saraf pusat otak rusak, ya meninggal juga. Kadangkala selain dijumpai dalam bentuk kaleng, mereka membaginya ke dalam plastik supaya bisa dinikmati 2-3 orang. Itu. Hati-hati bila ketemu dengan anak jalanan, kalau memang kita tidak ada urusan sama mereka, nggak usah diladeni. Oke, next. Nah ini rokok nih, ini penting karena saya berhadapan dengan remaja-remaja. Ini Bapak Ibu yang mendampingi, tolong betul diingatkan kepada anak-anak bahwa mereka jangan sampai di usia sekolah seperti ini karena pengaruh teman terutama itu terpapar rokok. Orang tua yang merokok baik di rumah maupun di lingkungan juga tolong diingatkan supaya merokoknya berada jauh dari yang tidak merokok. Karena sama punya hak, yang tidak merokok juga punya hak terhadap udara yang bersih. Jadi bagi orang tua yang merokok, mohon kesadarannya untuk berada jauh dari yang tidak merokok, terutama anak-anak. Jadi kita jaga anak-anak kita untuk bisa menjauhi rokok. Karena banyak yang bilang rokok ini pintu gerbangnya ke narkoba. Itu. Banyak sekali kasus-kasus di SMP atau SMA, anak-anak ini mulai belajar merokok. Kalau yang saya lihat sekarang rokok yang konvensional, yang tembakau dihisap, itu sekarang mulai tergeser dengan yang rokok elektrik ya, vape. Vape itu di Surabaya banyak sekali dijumpai anak-anak SD sudah pakai itu. Celakanya yang di Jakarta isi ulang atau refillnya vape itu sudah ada yang mengandung essence dari ganja. Nah, itu juga menjadi perhatian dari BNN, dari kami, karena isi ulang bukan cuman yang rasanya seperti cappuccino atau buah atau mint, tetapi sudah ada isi ulang rokok elektrik yang dari refillnya dari ekstra ganja. Next. Nah, ini penggambaran saja, ya hati-hati, karena memang ini terjadi di lingkungan remaja kita sekarang. Karena informasi itu masuk dengan mudahnya. Bukan cuma anak laki-laki, anak-anak perempuan pun harus kita waspadai. Next. Nah ini pertanyaannya, apakah merokok dapat merusak gigi Anda? Gambar yang paling kanan menjawab bahwa merokok giginya nanti tinggal 2. Ya. Tidak usah ditiru. Next. Nah, ada narkotika baru, itu namanya Flaka, ditemukan di Amerika, tetapi dugaan BNN barang ini sudah masuk di Indonesia. Banyak yang bilang Flaka ini adalah narkoba zombie. Karena apa? Karena bisa menyebabkan penyalahgunanya bertindak seperti zombie. Dia bisa menyiksa diri sendiri, ada yang menggigit, mencabik-cabik, kemudian juga bahkan dia berani menabrakkan dirinya ke mobil yang sedang berjalan.
Bayangkan kalau dia berpikir bahwa dia sebagai manusia lebih kuat dari mobil yang dari logam. Nah, itu bahaya. Flaka, next. Nah, ini cara penggambaran flaka seperti kristal putih, next. Nah, ini penyebab ya. Ini bicara dengan remaja usia 12 sampai 15 tahun. Tadi Ustadz Adam sudah bilang, jangan coba-coba. Kalau BNN boleh bilang, kalau ingin membantu program pemerintah supaya kita bisa menjadi bangsa yang unggul tanpa narkoba, pesannya satu, jangan pernah coba-coba. Itu aja. Nggak usah sok-sokan supaya diterima dalam lingkungan pergaulan, supaya ditemenin, supaya dianggap ganteng, supaya dianggap keren, kemudian cari perhatian atau sensasi dengan pakai narkoba. Itu sama sekali nggak keren. Yang keren itu adalah remaja berprestasi tanpa narkoba, itu baru keren. Buat bangga orang tua. Next, itu faktor individu. Dari faktor luar yaitu berasal dari faktor lingkungan. Nuhun sewu Bapak Ibu sekalian, memang kondisi hubungan tidak harmonis keluarga orang tua itu juga bisa mempengaruhi psikologi kita anak-anak. Kemudian juga lingkungan ataupun pengaruh dari lingkungan pertemanan yang tidak baik. Berada di komunitas atau organisasi yang kemudian belum pada tempatnya lah untuk anak-anak masuk ke situ. Yang berikutnya juga hati-hati dengan lingkungan tempat tinggal kita. Anak-anak yang tinggal di lingkungan rawan narkoba akan cepat sekali terpapar karena memang lingkungannya kayak di Jakarta itu ada namanya kampung narkoba. Mudah-mudahan kalau di Lampung apalagi di Metro nggak ada. Orang tua harus punya kebijakan yang tegas tentang narkoba. Itu. Next. Nah, ini ada beberapa kiat untuk menghindari narkoba. Apa yang saya tampilkan di layar itu bukan prioritas nomor 1 sampai sekian, tidak. Saya justru malah menekankan kita semua, orang tua, wali murid, dengan anak-anak, kita langsung ke yang paling bawah. Itu adalah benteng yang paling kuat. Kita tingkatkan iman dan takwa. Insya Allah kalau kita punya iman dan takwa yang kuat, itu jadi benteng yang sangat ampuh, bukan cuma terhadap pengaruh buruk narkoba. Remaja ini sekarang pengaruh buruknya ada juga yang dari gawai, dari gadget. Kemudian bullying ya. Kemudian juga konten pornografi. Jadi bukan cuma narkoba. Kalau kita bisa menguatkan iman dan takwa anak-anak, insya Allah semua pengaruh buruk dari luar bisa kita bentengi. Jadi nggak akan tembus. Berikutnya, kita harus punya sikap ataupun kepribadian yang kuat, punya daya tangkal, daya tolak yang sangat bisa tangguh lah ya. Apabila ditawari narkoba, hati-hati dalam memilih teman bergaul. Kemudian berani untuk berkata tidak apabila ditawari dengan alasan yang tepat. Kalau terus memaksa, tinggalkan tempat itu. Narkotika ini sekarang bukan cuma ditawarkan dalam bentuk yang konvensional. Seperti ganja ditawarkan dalam bentuk rokok. Karena banyak beberapa kasus ditemukan ganja sudah dibuat dalam bentuk brownies ganja. Kemudian permen ganja. Jadi anak-anakku sekalian, tidak usah jangan pernah mau menerima pemberian dari orang asing yang tidak kita kenal, walaupun kita tahu yang diberikan itu adalah makanan. Karena kita tidak pernah tahu di dalamnya makanan itu ada apa. Jadi kalau misalnya ditawari, diberi, dihadiahi oleh orang asing tidak kita kenal, nggak usah diterima, tinggalkan tempat itu. Ya, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif untuk meningkatkan prestasi, mewujudkan cita-cita, mengembangkan bakat demi masa depan.
Adik-adikku sekalian, kalian yang SMP ini urusannya cuma satu nanti Bapak Ibu. Gimana menyekolahkannya ke SMA. Belum sampai mau bekerja. Tapi bagaimana bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Saya doakan adik-adikku sekalian bisa nanti sekolahnya lebih tinggi dari saya. Bukan cuma S2 di Jepang, tapi bisa S3 di Amerika. S3 di Eropa seperti itu. Jadi kan di sekolah juga banyak tuh ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan olahraga, kemudian kesenian, ada OSIS, ada PMR, seperti itu. Silakan isi waktu luang adik-adik dengan hal-hal yang positif, masuk ke organisasi yang bisa untuk menyalurkan, mengembangkan bakat ataupun hobi. Jangan suka nongkrong-nongkrong yang nggak jelas. Ikut-ikutan kawan sering nongkrong di kafe. Padahal cuma modal untuk posting doang di medsos. Nah, itu nggak boleh. Lebih baik bantu Bapak Ibu di rumah. Bapak Ibu pasti akan senang kalau anaknya bisa membantu pekerjaan di rumah. Dan tidak cuma nongkrong-nongkrong yang nggak jelas. Oke, next. Nah, ini sedikit sebelum mengakhiri presentasi, saya akan menyenggol sedikit tentang rehabilitasi. Jadi adik-adikku, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sebagai pendamping di rumah juga, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terutama pasal 54 menyebutkan bahwa penyalahguna, korban ataupun pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi ini terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis ini terdiri dari rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Untuk Kota Metro, klinik BNN Kota Metro bisa melayani rehabilitasi rawat jalan. Tetapi untuk rehabilitasi yang rawat inap, kita akan bantu untuk dirujuk ke lokal rehabilitasi di Kalianda. Nah, jadi syaratnya untuk rehabilitasi yang pertama, rehabilitasi ini hanya ditujukan kepada korban, penyalahguna, dan pecandu. Tidak ada rehabilitasi bagi bandar, pengedar, ataupun kurir. Rawat jalan atau rawat inap itu setelah yang bersangkutan berkonsultasi dengan dokter di klinik, berdasarkan tingkat keparahan pemakaian narkotikanya, baru tim psikolog atau dokter akan menentukan. Kalau tingkat keparahannya rendah, dia bisa rawat jalan. Seminggu sekali akan konsul dengan dokter. Tetapi kalau tingkat keparahannya tinggi, dia akan kita rujuk untuk rawat inap selama 4-6 bulan di lokal rehabilitasi BNN RI di Kalianda. Itu. Bagi penyalahguna korban pecandu yang berusia di bawah 18 tahun atau masih anak-anak, itu harus didampingi keluarganya melaporkan diri. Kita akan bantu untuk pulihkan proses rehabilitasinya. Begitupun yang sudah berumur 18 tahun atau sudah dewasa, itu disarankan tetap didampingi pihak keluarganya melaporkan diri. Bila melaporkan diri secara sukarela, akan dijamin dua hal. Yang pertama, tidak dituntut pidana, tidak ditangkap, dan yang kedua, tidak dipungut biaya. Itu. Jadi negara yang akan menanggung proses pengobatannya. Ada jaminan sembuh nggak, Pak? Sembuh itu biasanya kalau kami menyebutnya tidak ada jaminan sembuh, tetapi bisa dipulihkan. Kondisi pribadi pasien itu yang menentukan dia bisa sembuh atau tidak. Karena percuma kalau yang pingin sembuh adalah dokternya, sedangkan si pasien sendiri dia tidak mau sembuh. Jadi kembali kepada yang bersangkutan, kamunya mau sembuh atau enggak? Seperti itu. Next, Mister. Nah, ini mengakhiri presentasi kita pada siang sampai dengan sore ini. Yang pertama, kami dari BNN Kota Metro mengucapkan terima kasih kepada SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro yang telah memfasilitasi pelaksanaan webinar penyuluhan bahaya narkoba
yang merupakan inisiasi dari salah satu penggiat P4GN di lingkungan pendidikan Kota Metro, yaitu Mas Adam dari SMP Muhammadiyah, juga kepada orang tua, wali murid maupun anak-anakku sekalian yang sudah mengikuti kegiatan webinar ini dari rumah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Karena yang perlu dilindungi pertama, yang perlu dijaga pertama adalah anak-anak kita, keluarga kita dulu. Lalu dalam skala yang lebih besar, lingkungan tempat tinggal kita di luar. Kalau keluarga kita aman, lingkungan tempat kita tinggal kita aman, kelurahan kita aman, kecamatan kita aman, Kota Metro akan aman. Begitu seterusnya, sehat tanpa narkoba, prestasi yes, narkoba no. Sekarang ada tagline baru, hidup 100%. Hidup 100% ini oleh BNN dimaknai sebagai sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Sadar bahwa narkoba berbahaya. Kemudian sehat, yang pasti semua orang harus sehat tanpa narkoba. Produktif, kalau orang sehat pasti produktif, akan menghasilkan hal-hal yang positif. Kemudian kalau sudah produktif, tujuan akhir kita adalah bahagia. Bahagia yang seperti apa? Bahagia tanpa narkoba. Jadi hidup 100%, sehat, sadar, produktif, bahagia tanpa narkoba. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ari Kurniawan yang telah memberikan semua anak-anak ini ilmu pengetahuan berkenaan dengan narkoba dan so many kinds, ya, banyak sekali jenisnya sayang. Banyak sekali memang kita harus tahu karena sekarang penyebarannya sangat luas dan sangat mudah. Mereka itu orang-orang yang kita bilangnya jahat ya sayang ya. Benar-benar kejam sekali. Mengedarkan narkoba dengan segala cara, dimasukkan ke makanan, minuman tanpa kita ketahui rasanya sama. Jadi hati-hati kalau diberi makanan atau minuman atau apapun itu, permen dan sebagainya yang itu menimbulkan ya betul dikasih orang tidak jelas gitu, tidak dikenal, menimbulkan efek-efek di kita itu sekali dua kali mungkin tidak terasa ya Bapak ya. Nah, oleh karena itu hati-hati. Diberi apapun oleh orang asing, jangan mau. Begitu sayang ya? Iya, betul sekali. Mungkin banyak pertanyaan dari anak-anak ini. Ya, kita sekarang akan buka sesi tanya jawab. Oleh karena itu, apabila ingin bertanya bisa raise hand. Bisa ketik lewat chat. Ya. Oh iya, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Ibu Pengawas Pembina SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Ibu Rubiah Astuti. Ibu, dapat salam dari Bapak Ari Kurniawan. Terima kasih banyak Ibu. Pada Ibu Rubiah mungkin ada yang disampaikan kepada anak-anak semua, kepada kami selaku orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Ibu Rubiah. Ya, baik. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Kurniawan, Ibu. Ari Kurniawan. Ya, Pak Ari Kurniawan. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya di SMP Muhammad Dahlan. Untuk SMP Muhammad Dahlan terkhusus Kepala Sekolah Bapak Ali Musafa, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan penyuluhan bahaya narkoba ini. Bapak, Ibu atau Ustazah yang sudah berperan aktif dalam kegiatan webinar ini, dan anak-anakku, siswa-siswi SMP Ahmad Dahlan, tetap semangat ya anak-anak. Salam sehat dari Ibu, sehat
dimulai dari kita dan sehat untuk kita semua. Betul. Terima kasih Pak Ari atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak membawa pencerahan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi-generasi yang kuat, sehat, terbebas dari narkoba. Betul sekali, amin ya robbal alamin Ibu. Terima kasih Ibu Rubia. Sama-sama. Betul, kita semua berdoa sayangnya. Satu, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai lalai ngaji, hafalannya tetap ya. Oke, kepada semua anak-anak tetap berkomunikasi baik dengan orang tua, dengan kami yang di sekolah, tetap chattingan ya walaupun kita itu jauh-jauhan. Kemudian jangan lupa kontak Ustadz Adam apabila ada sesuatu yang perlu diceritakan dan membutuhkan bantuan gitu ya. Perlu teman ngobrol, Ustadz Adam lah solusinya ya Tat ya. Iya betul sekali. Kita sekarang berdoa semuanya untuk menjadi generasi yang sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Betul sekali. Kepada anak-anak sudah dibuka untuk sesi tanya jawab. Iya, bisa chatting lewat sini ya, lewat feature chat ya. Dah izin bertanya. Oh iya, Farhan Mubarok, ada pertanyaan. Farhan Mubarok, ya. Farhan Mubarok, kita akan aktifkan mikrofonnya ya. Nanti langsung tanyakan dengan Pak Ari. Farhan Mubarok, Tat. Siap. Halo, Ustazah. Oke, sudah. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farhan, bagaimana kabarnya Farhan? Alhamdulillah sehat, Zah. Iya, ini kelas 9, Pak. Sebentar lagi mau lulus. Farhan? Saya ingin bertanya, Zah. Oke, siap. Bagaimana cara yang benar untuk menasihati teman kita yang sudah terlanjur memakai narkoba, contohnya seperti merokok gitu? Baik, terima kasih. Itu ya pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai teman ini ya menasehati supaya teman kita ini yang sudah terlanjur bisa berada di jalan yang benar gitu ya, Dea? Iya, sip. Terima kasih. Ya, langsung dijawab ya dengan Pak Ari ya. Oke, monggo Pak. Halo Farhan. Halo Farhan. Farhan kelas berapa? Farhan kelas berapa ini? Kelas 9 ya? Ya, ini sebetulnya yang rawan ini kalau sudah merasa senior, punya adik kelas. Kemudian di lingkungannya ada yang merokok. Kemudian juga di lingkungan pertemanannya banyak teman-temannya yang bisa saja berasal dari tempat lain gitu ya, ada yang merokok, dan yang bersangkutan juga nggak kuat untuk menolak pengaruh buruk, akhirnya ikut-ikutan supaya bisa masuk ke dalam lingkungan pertemanan itu, supaya bisa ditemenin, supaya bisa menjadi anggota komunitas. Tentu saja Farhan, kita harus memberitahu dengan cara kita sebagai teman. Kalau misalnya orang tua memberitahu, pasti ada unsur marah. Kalau teman kan bisa dengan cara yang baik-baik, kita nasihati. Itu dengan cara Farhan, kalau memang itu teman Farhan. Kalau memang tidak bisa seperti itu, yang bisa memberi nasihat adalah guru di sekolah, kemudian juga orang tua di rumah. Tapi biasanya kalau orang tua memang ada unsur marahnya karena tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya anak-anak usia remaja SMP merokok. Karena apa? Uang untuk beli rokoknya dari mana?
Pasti dari uang jajan. Orang tua. Dari orang tua kan? Lebih baik uang jajan dari orang tua itu kita belikan makanan jajanan yang sehat. Bukan untuk belikan rokok. Itu. Orang tua juga akan lebih sangat merasa senang kalau memang anaknya menggunakan uangnya untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang jelek seperti beli rokok, seperti itu. Jadi yang pasti Farhan, pakai cara Farhan pendekatannya. Kalau nggak bisa dinasehati, pasti ada orang yang bisa menasehati. Kalau kita sudah bilang teman kita untuk nyurah, hei sholat, waktunya untuk sholat. Kalau dia nggak mau sholat, kita udah ngingetin, udah bukan salah kita lagi. Karena dia tahu apa dampaknya kalau nggak sholat. Begitupun dengan rokok. Kita tetap sebagai kawan, kasih nasihat yang baik. Sayang lu, umur segini udah ngerokok, mau jadi apa lu gitu. Gitu ya Farhan? Oke Farhan? Oke. Baik, terima kasih Pak Ari atas jawabannya ya, Farhan. Makasih ya, Tat. Ya, sampai jumpa besok. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya sayang. Amin, Bisa tatap muka amin. lagi ya sayang ya. Sehat-sehat selalu di rumah. Kemudian Pak Ari, apakah mungkin masih bisa ada pertanyaan lagi? Boleh silakan. Boleh ya. Mari kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Novanisa Azahra. Novanisa Azahra. Baik, Novanisa Azahra. Nova, iya kan. Oke. Bisa bertanya sayang ya langsung dengan Pak Ari. Yang mana ini? Halo. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dek. Izin bertanya, kan tadi ada kita itu biar nggak terpengaruh buat terkena narkoba gitu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kalau bahan-bahan yang di luar jajan-jajan sana, permen atau segala macamnya itu mengandung bahan narkoba? Itu bagaimana kita membedakan bahwa permen itu mengandung narkoba atau tidak? Gitu, Zah. Oke, baik-baik. Itu pertanyaan yang luar biasa ya, yang kita semua harus tahu caranya. Monggo Pak dijawab. Ya. Panggilannya Nova. Nova kelas berapa? Oh gitu. Baik Nova ya. Bagaimana kita bisa membedakan di luar sana ada jajanan atau makanan yang mengandung narkoba? Yang pertama, bukan jajanan. Makanan yang mengandung narkoba tidak akan diperjualbelikan di tempat-tempat umum. Itu pasti akan melalui sistem jual beli yang yang tidak normal lah ya. Biasanya melalui sistem kurir. Kemudian juga makanya seringkali disebut peredaran gelap narkoba. Makanan-makanan yang mengandung narkotika ini tidak diperjualbelikan di tempat umum, jadi kita nggak akan dapatnya di Alfamaret atau Indomaret. Yang kedua, biasanya sistem yang pertama mereka pakai adalah diberikan dulu gratis untuk dicoba. Kalau misalnya nanti sudah 3-4 kali kita nagih, baru kita keluar uang. Untuk pertama dan yang kedua masih gratis. Untuk itulah makanya tadi kami pesan, jangan pernah mau menerima pemberian apapun dari orang asing walaupun kita tahu itu bentuknya jajanan atau makanan. Itu. Karena kalau makanan-makanan yang legal diperjualbelikan, itu pasti bisa kita jumpai di toko-toko resmi.
di Alfamart, Indomaret, misalnya di supermarket, itu sudah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tetapi untuk makanan yang mengandung narkoba, itu kita nggak akan menjumpai di tempat-tempat seperti itu. Pasti akan melalui peredaran gelap narkotika. Yang sekarang canggihnya peredaran gelap narkotika ada juga yang diperjualbelikan secara online. Makanya kita harus hati-hati. Kalau memang mau jajan, di sekolah kan sudah ada kantin sehat. Jajan aja di sekolah. Kalaupun misalnya di luar sana mau jajan, pastikan juga jajanan itu tidak mengandung pewarna buatan atau pemanis buatan. Hati-hati, tidak semua jajanan itu merupakan makanan yang sehat. Banyak juga bukan cuma masalah mengandung narkoba, pemanis buatan, pengawet makanan itu juga berbahaya bagi tubuh kita, kesehatan manusia. Jadi hati-hati ya, makanan yang mengandung narkoba pasti menyebabkan efek buruk pada tubuh. Entah jalan sempoyongan, habis makan permen, atau malah justru mabuk, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita makan permen kis, kalau normal aja, biasa aja. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan permen dari orang tidak dikenal, setelah makan permen itu kemudian kita pusing, terus jalannya sempoyongan, nah curiga itu permennya. Karena itu tidak ada di toko-toko resmi. Gitu ya Nova? Baik, Nova, jawabannya sudah lengkap, padat. Nah, begini, kebanyakan dari anak-anak mungkin kalau dikasih orang gitu tidak enak ya, Zah. Kalau menolak ya, maka bisa kita terima dulu ya sayang, kita terima. Terima kasih Bapak Ibu. Loh kok nggak dimakan? Adik-adik bisa jawab, karena kita kan muslim ya, bisa jawab lagi puasa misalkan begitu ya, alasannya ya pokoknya kalau anak-anak pinter mah bisa aja alibinya ya sayang ya, bukan kita menolak rezeki loh ya, bukan, tapi kita berhati-hati, waspada sekali. Sekarang ada brownies yang mengandung itu, jadi hati-hati. Iya betul. Kalau brownies Amanda boleh bisa? Brownies, iya betul sekali. Itu sangat lezat ya sayangnya brownies Amanda ya. Oke, adakah pertanyaan lain? Irham, oh iya. Irham Fatah. Dibacakan saja pertanyaannya ya. Ustazah, saya mau bertanya bagaimana cara kita mengetahui dia atau seseorang itu menggunakan atau memakai narkoba. Ini secara fisik itu apa gejalanya mungkin ya Pak ya? Ini Pak. Siapa tadi? Irham ya? Irham kelas 7? Apa itu? Kelas 7. Kelas 7 ya Irham? Iya. Bagaimana kita mengetahui kalau orang menggunakan narkotika secara fisik? Yang pertama akan kelihatan tuh mata. Mata penyalahguna narkotika tuh cenderung merah. Karena kadangkala dia pola tidurnya berubah. Kalau kita tidur malam bangun pagi. Kalau dia tidur pagi bangun malam. Nah, berubah dia. Kemudian penyalahguna narkotika ini biasanya kalau ngomong cenderung pelok. Jadi nggak jelas itu ya, karena pengaruh itu. Kadang-kala kalau cara jalan dia agak oleng, nggak lurus. Kayak orang mau jatuh gitu ya. Kemudian lagi, maafnya ngomong, penyalahguna narkotika ini cenderung abai terhadap kebersihan diri. Borok-borok kita mau nyuruh dia sholat ya, orang mandi aja dia nggak mau, yang penting bisa menggunakan narkoba. Nah itu, kalau dia abai terhadap kebersihan diri, secara fisik kita tahu tubuhnya kotor, badannya bau. Nah itu. Kemudian cara yang paling gampang, kalau kita ngobrol dengan dia pasti akan menghindar dari tatapan kita. Mereka tidak akan pernah mau bertatap muka dengan kita. Selalu entah dalam seperti mencari-cari sesuatu atau menghindari tatapan. Nah, jadi itu Irham, hati-hati kalau memang ada di lingkungan Irham yang seperti itu. Yang pertama adalah kita lapor dulu dengan orang tua. Karena takutnya nanti kita malah justru tidak bisa menanganinya, malah justru membahayakan buat kita.
Itu Irham ya, hati-hati. Baik, oke, terima kasih Pak Ari. Itu tadi Irham jawabannya mungkin secara fisik ya, tapi jangan sampai kalau misalkan kita melihat teman kita begitu, kemudian wah kamu ya konsumsi narkoba, lihat matanya merah ya, jangan. Kita cari tahu dulu apakah memang lagi sakit mata atau gimana ya, apa jalan orang itu, apa mungkin kakinya keseleo gitu ya. Kita harus tabayun, harus cari tahu gitu ya sayang ya. Oke, terima kasih Irham pertanyaannya, mewakili teman-teman nih, penasaran kan ya. Monggo silakan, tergantung dari Miss Fitri. Ya. Iya, sudah asar juga. Ada lagi? Oh iya, ini ada pengalaman dari teman ya. Deza. Hati-hati. Iya. Dari orang. Ada orang ya memberi permen. Ini pengalaman dari teman kita sendiri dan terlihat setelah makan permen itu sempoyongan begitu ya. Jangan pernah lagi mau kalau dikasih makanan dari orang asing yang tidak dikenal. Walaupun kita tahu itu permen atau kue, itu jangan. Kita nggak tahu kandungannya apa gitu. Nah itu udah ada pengalaman tuh. Betul sekali. Sempoyongan. Jangan sampai kita lengah. Betul, harus waspada. Iya, karena memang pengedar narkoba itu cerdas. Anak-anak kesepedahan lebih cerdas ya Ustadz ya. Oh luar biasa kalau anak-anak kami mah. Oleh karena itu semua tetap kita harus benar minta tolong dengan Allah supaya dapat petunjuk dari Allah. Kalau ada orang-orang yang mau jahat sama kita, kita minta pokoknya doanya dijauhkan dari yang seperti itu ya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Irham. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Terima kasih banyak juga atas pertanyaannya ya. Mungkin karena biasa aja karena lapar. Waktunya, karena kita sudah asar ya, waktu kita sholat asar. Oleh karena itu Miss Fitri harus mengakhiri pertemuan kita, tapi bukan mengakhiri setelah ini kita nggak bisa komunikasi ya, kita tetap harus komunikasi sayang. Emang situ nggak kangen sama Miss Fitri, sama Ustadz Adam, harus ya, kita harus tetap komunikasi. Oleh karena itu, kalau ada masalah apapun, kita bisa dikontak. Wali kelas pun begitu ya, kami sangat terbuka, mau menolong adik-adik semuanya. Dan jangan khawatir, karena kan kita harus juga tahu tadi jenis-jenisnya apa gitu ya. Kita akan bagi materi ke adik-adik semuanya untuk dibaca. Jadi kalau hari Minggu legan waktunya dibaca sayang ya. Bisa. Iya, oke. Pak Ari baik sekali loh ngasih materi ke kita ya. Silakan dimanfaatkan materinya untuk bahan referensi belajar. Jadi nanti setelah tahu kemudian paham, satu kuncinya setelah tahu dan paham, mari kita bersama-sama menghindari narkoba. Betul. Itu pesan kepada adik-adik. Juga setelah kegiatan webinar penyuluhan bahaya narkoba ini, nanti Ustadz Adam akan mengirimkan link ke WA-nya adik-adik sekalian untuk pengisian kuesioner elektronik. Iya, baik. Untuk dari BNN RI, bagaimana kita bisa bisa menetapkan kebijakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Jadi nanti kita minta bantuannya dari Mas Adam sama adik-adik sekalian. Tinggal diklik aja linknya, langsung diisi namanya kuesioner Dektari, yaitu kuesioner Indeks Ketahanan Diri Remaja. Iya. Terima kasih semua, terima kasih Mas Adam, terima kasih Mbak Fitri. Iya, siap. Kami juga dalam proses penyebaran itu tadi ya, sharing tentang itu tadi, alamat yang ditujukan untuk mengisi kuesioner kepada anak-anak semua, diisi ya sayang ya. Oke, kita ada di penghujung acara ini sayang. Terima kasih sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih kepada pengawas pembina SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Ibu Rubiah, dan seluruh orang tua, Bapak Ibu, wali murid. Terima kasih banyak selalu mendampingi anak-anak di rumah ya, yang seharusnya memang kita tatap muka tapi tidak bisa karena pandemi. Oleh karena itu sama-sama kita bekerja sama. Kami juga dari sekolah mendampingi anak-anak, Bapak Ibu pun di rumah seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Kami ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sudah standby siang yang harusnya tidur siang ya, tapi ini ada di depan laptop menyaksikan Pak Ari luar biasa. Memang SMP Dahlan. SMP-mu berakhlak mulia, unggul, berprestasi. Ahmad Dahlan, solih, cerdas, mendunia. Fitri akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya sayang.